that you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Haryanti. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi pendidikan di Indonesia, khususnya dengan kondisi terbaru kita di tahun 2026. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting, tapi seringkali kita hanya melihat hasil akhirnya saja, tanpa benar-benar memperhatikan bagaimana proses menilainya dilakukan. Nah, karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu melihat dulu bagaimana sih kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Di tahun 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar 20% dari total APBN atau kurang lebih 757 triliun rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa negara itu memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan, bahkan sebagian anggaran itu juga dialokasikan untuk program pendukung siswa seperti peningkatan gizi dan kesejahteraan. Namun, meskipun anggaran sangat besar, pertanyaannya adalah, apakah hasil belajar siswa sudah merata dan benar-benar meningkat? Karena jika kita melihat data terbaru, masih ada tantangan dalam kemampuan dasar siswa, terutama dalam hal literasi. Nah, masih terdapat lebih dari 40% siswa yang belum mencapai standar literasi minimum. Dan sebagian siswa masih kesulitan dalam memahami teks yang panjang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa masalah pendidikan itu bukan hanya soal dana, tetapi juga bagaimana proses belajar dan sistem evaluasinya dijalankan. Kalau kita berbicara tentang evaluasi pembelajaran, sebenarnya tujuannya sangat penting, yaitu untuk mengukur apakah siswa itu sudah memahami atau belum memahami materi. Tetapi di dalam prakteknya, masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Yang pertama adalah evaluasi itu masih terlalu fokus pada nilai angka. Banyak sekolah yang masih menganggap bahwa nilai ujian itu sebagai penentu utama keberhasilan siswa. Akibatnya, siswa akan cenderung belajar untuk mendapatkan nilai, bukan benar-benar untuk memahami materi. Padahal, tujuan dari pendidikan itu bukan hanya tentang angka, tetapi pemahaman dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, evaluasi itu sering terlalu bergantung pada ujian akhir. Artinya, 1 atau 2 ujian besar itu bisa sangat menentukan nilai akhir siswa. Padahal proses belajar itu sangat panjang ya. Seharusnya penilaian juga memperhatikan usaha, perkembangan, dan partisipasi dari siswa itu sendiri selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, asesmen selama proses pembelajaran belum maksimal. Sebenarnya evaluasi itu tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga selama proses pembelajarannya. Nah, ini disebut dengan asesmen formatif. Tujuannya itu adalah agar siswa itu bisa mengetahui bahwa kesalahannya apa sih yang ada di dalam diri dia lebih awal dan bisa memperbaiki sebelum ujian akhir. Nah, namun ada beberapa tempat atau sistem itu belum diterapkan secara optimal. Yang keempat, masih ada kesenjangan antara daerah. Nah, walaupun secara nasional angka literasi itu terlihat meningkat, kualitasnya belum merata. Ada perbedaan antara sekolah di kota dan sekolah di daerah tertentu atau di daerah-daerah terpencil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi kita itu dalam pembelajaran itu masih perlu diperkuat agar lebih adil dan beradab. Nah, setelah kita melihat dari berbagai permasalahan yang telah kita bahas tadi, sekarang kita akan masuk ke perspektif nilai agama seperti apa sih pandangan dari dalam ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ayat ini menegaskan bahwa ilmu itu harus benar-benar difahami, maka evaluasi pendidikan seharusnya memastikan pemahaman bukan hanya tentang hafalan. Nah, selain itu, dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan bahwa وَلْيَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Artinya, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk esok hari. Nah, ini mengajarkan bahwa pentingnya evaluasi diri dan refleksi. Dalam pendidikan, ini berarti penting untuk terus memperbaiki proses pembelajaran.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan berkualitas. Nah, ini berarti bahwa evaluasi pendidikan itu juga harus dilakukan dengan profesional, adil, dan penuh tanggung jawab. Jika kita ingin memperbaiki sistem evaluasi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah memperkuat asesmen formatif penilaian tidak hanya di akhir, tetapi dilakukan selama proses belajar mengajar dilakukan. Nah, contohnya adalah diskusi kelas, kuis singkat, tugas proyek, dan refleksi siswa. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya lebih tepat dan cepat. Yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada ujian tunggal. Nilai itu sebaiknya berasal dari berbagai aspek ya. Bisa dari tugas, bisa dari partisipasi, bisa dari proyek, ujian, sikap, dan kerjasama. Dengan begitu, evaluasi ini jadi lebih adil dan lebih menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pelatihan guru. Nah, guru itu perlu pelatihan agar bisa membuat soal yang baik untuk mengukur pemahaman dan berpikir tingkat tinggi, bukan hanya tentang hafalan. Nah, yang ketiga adalah fokus pada keterampilan abad 21. Evaluasi itu harus mengukur kemampuan, analisis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, karena itulah yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, menggunakan data untuk perbaikan. Nah, hasil evaluasi itu seharusnya digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran, bukan hanya untuk laporan administratif. Jadi, di tahun 2026 ini, Indonesia sudah memiliki anggaran pendidikan yang sangat besar, yaitu sekitar 20% dari APBN. Nah, namun berdasarkan data-data terbaru, masih ada tantangan besar dalam hal literasi dan kualitas pemahaman siswa. Artinya apa? Artinya adalah evaluasi pembelajaran itu harus terus diperbaiki agar tidak hanya berfokus pada nilai, tetapi mereka juga akan fokus pada pemahaman mereka dan mempertingkat kemampuan berpikir kritis. Secara rasional, evaluasi itu harus adil dan berbasis kompetensi. Nah, secara agama, Al-Quran dan hadis meningkatkan pentingnya ilmu, refleksi, dan kualitas dalam setiap pembelajaran. Semoga kedepannya sistem evaluasi pembelajaran di Indonesia akan semakin lebih baik dan mampu mencetak generasi yang cerdas, kritis, dan berakhlak mulia. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.